Materinya ialah pertidaksamaan linier satu variabel nilai mutlak. Bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel nilai mutlak sama seperti persamaan linier satu variabel nilai mutlak. Hanya saja perbedaannya di simbol. Yang tadinya persamaan simbolnya adalah sama dengan, maka di pertidaksamaan simbolnya adalah ketidaksamaan atau ketaksamaan, yaitu berupa lebih dari atau kurang dari atau lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan. Nah, metode penyelesaian pada pertidaksamaan linier satu variabel nilai mutlak ada 3 cara. Bisa menggunakan sifat pertidaksamaan, kemudian yang kedua bisa menggunakan kuadrat, dan yang ketiga bisa menggunakan faktor. Untuk menggunakan sifat pertidaksamaan, berikut. Kalau misalkan C-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka berlaku sifat ini. Ini bukan sifat kesatuan tapi masing-masing ya. Jadi ini sifat pertama. Ini yang kedua, jika C-nya lebih besar atau sama dengan 0. Di sini kalau misalkan nilai mutlak AX plus B lebih besar atau sama dengan C, maka nanti penjabarannya yaitu AX ditambah B kurang dari atau sama dengan min C, atau AX tambah B lebih besar atau sama dengan C. Jadi ini sudah satu kesatuan. Kapan menggunakan yang ini? Ketika dia simbolnya adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi yang pertama kali dilihat adalah si C-nya. Apakah dia lebih besar atau sama dengan 0? Jika iya, maka dilihat simbol ketaksamaannya. Simbol ketaksamaan secara umum. Kalau misalkan dia lebih dari atau sama dengan, maka menggunakan sifat yang pertama. Kalau sebaliknya, berarti menggunakan sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua ini, jika dijabarkan, maka ini sama saja dengan AX tambah B kurang dari atau sama dengan C. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yaitu yang min C kurang dari atau sama dengan AX plus B. Jadi kalau dijabarkan lagi, didapatlah AX ditambah B kurang dari atau sama dengan C, dan min C kurang dari atau sama dengan AX plus B. Kemudian bentuk yang ini dijabarkan lagi bisa jadinya AX ditambah B lebih besar atau sama dengan min C. Ini sebenarnya sama saja ya, cuma bedanya ketika si fungsinya AX tambah B-nya di sebelah kiri, maka pertidaksamaannya menjadi kebalikannya. Kalau tadinya kurang dari, berarti menjadi lebih dari gitu. Kalau kurang dari atau sama dengan, berarti menjadi lebih dari atau sama dengan.
Seperti halnya kayak gini. Kalau min 3 itu kurang dari atau lebih kecil atau sama dengan 1. Misalkan ya. Jadi yang ini nih. Nah, ketika saya ubah satunya di sebelah kiri, maka jadinya 1 lebih besar atau sama dengan min 3. Maknanya sama kan ya? Min 3 lebih kecil atau sama dengan 1. Min 3 lebih kecil dari 1. Yang di bawahnya 1 lebih besar dari min 3. Maknanya sama saja, kayak gitu. Dan untuk C, kalau misalkan dia kurang dari 0, maka ini tidak memiliki solusi. Tidak ada solusi. Lanjut. Yang kedua, tadi kan menggunakan kuadrat. Kalau menggunakan kuadrat, kaidahnya seperti ini. Nilai mutlak fungsi, F itu fungsi maksudnya, sama dengan akar fungsi kuadrat. Kalau menggunakan faktor, tinggal pakai yang ini nih. Tapi jangan lupa samain terlebih dahulu. Jadi harus teliti ya. Dan penggunaan faktor ini silakan kalian gunakan kalau misalkan bentuknya dia di ruas kiri nilai mutlak, di ruas kanan juga nilai mutlak. Dan di luar nilai mutlak ini tidak ada angka ataupun variabel. Jadi tidak berdempet. Misalkan 3 dikurang nilai mutlak F kayak gitu. Tidak seperti ini ya. Jadi ada nilai mutlak di masing-masing ruas. Baru menggunakan faktor supaya lebih cepat pengerjaannya. Kalau menggunakan sifat pertidaksamaan yang seperti tadi nomor 1, metode pertama, bisa juga. Cuma untuk yang faktor ini lebih cepat kalau bentuknya seperti ini. Lanjut kita ke contoh soal. Di sini ada 3 nomor. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear nilai mutlak berikut. Yang pertama, nilai mutlak 2x min 5 lebih kecil atau sama dengan 7. Oh maaf ya, di sini ada ralat soal bukan lebih kecil atau sama dengan, saya lupa memperbaiki, tapi lebih besar atau sama dengan. Silakan diperbaiki, jangan lupa. Nah, langkah pertama dilihat C-nya. Kan bentuk umumnya itu ialah AX ditambah B di sini saya kasih titik-titik saja ya, karena titik-titik di sini saya tidak tahu maksudnya itu tuh bakal lebih dari atau kurang dari. Jadi menyesuaikan soalnya saja. 0. Nah, dilihat di sini. Di ruas kiri sama ya bentuknya ya. Di ruas kanan. Oh, maaf, sorry. Ini bukan 0 tapi C. Sorry. Di ruas kanan sama juga. Sama-sama kalau C itu bisa berupa fungsi, bisa berupa bilangan. Yang penting bentuknya secara umum sama.
Nah, kalau misalkan sudah sama, coba dilihat yang C-nya. C-nya di sini yang mana nih? Oh, C-nya ialah yang 7. 7 di sini lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Jadi pilihannya ada 2 deh. C itu lebih besar atau sama dengan 0, atau C kurang dari 0. C lebih besar dari 0, karena 7 itu lebih besar dari 0. Kita pindah aja ya slide-nya. Nah, ternyata memenuhi yang pertama, yaitu C lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah lihat simbol ketaksamaannya secara umum. Di sini lihatnya. Apakah lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan? Lebih besar atau sama dengan. Maka di sini menggunakan sifat yang pertama, yaitu AX ditambah B lebih kecil atau sama dengan min C, atau AX plus B lebih besar atau sama dengan C. Kemudian dimasukin sekarang. Yang bertindak sebagai AX tambah B kan adalah 2X min 5. Berarti di sini mengikuti dengan yang tulisan merah ya. Karena ini udah merupakan sifatnya. Kemudian min 7. Aslinya C-nya adalah 7. Karena di sini udah ketetapannya di sifat itu min C, berarti tambahin minnya, min 7. Atau 2X min 5 lebih besar atau sama dengan 7. Sekarang kerjakan satu persatu seperti biasa. Di sini saya menggunakan kaidah pindah ruas. Berarti di sini 2X lebih kecil atau sama dengan min 7. Min 5-nya dipindahin ke ruas kanan, jadinya plus 5. Min 2, maka X lebih kecil atau sama dengan min 2 per 2. Sehingga X-nya min 1. Kemudian yang di sini 2X lebih besar atau sama dengan 7 plus 5. Karena 5-nya dipindahin ke kanan, jadinya jadi plus. Kemudian 2X lebih besar atau sama dengan 12. X-nya 12 per 2. Sehingga didapatlah X lebih besar atau sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, X lebih kecil atau sama dengan min 1, atau X lebih besar atau sama dengan 6. Oke, lanjut nomor 2.
kita balik lagi ke sifat pertidaksamaan. Nah, langkah pertama, cek dulu. Boleh dicek bentuk umumnya secara keseluruhan, boleh. Tapi itu lebih ke persamaan ya, kalau mau dicek bentuk umumnya secara keseluruhan. Kalau pertidaksamaan nggak masalah, nggak dicek yang itu. Tinggal dilihat yang C-nya. Kalau sudah bisa menentukan C ya. Kalau bisa sudah menentukan C, langsung saja cek C-nya. Tapi kalau belum bisa menentukan C-nya yang mana, berarti harus disamakan ke bentuk persamaan. Nah, C-nya di sini ialah yang 2x min 3. Jadi saya anggap di sini kalian sudah pada mengerti menentukan C-nya yang mana, karena di persamaan sudah sering dibahas. C-nya adalah 2x min 3. Di sini, apakah 2x min 3 ini lebih besar atau sama dengan 0? Iya atau tidak? Tidak tahu ya, karena 2x min 3 ini merupakan fungsi. Kita nggak tahu ini lebih besar dari 0 sama dengan 0 atau bukan. Jadi, kita asumsikan di sini bahwa si 2x min 3 ini lebih besar atau sama dengan 0. Karena kalau kita asumsikan 2x min 3 ini lebih kecil dari 0, maka ya sudah, tidak ada solusinya. Maka dari itu kita asumsikannya lebih besar atau sama dengan 0. Jadinya didapatlah di sini 2x lebih besar atau sama dengan 3. Maka x-nya adalah 3/2. Oke, ini disimpan dulu untuk nanti di akhir. Kemudian lanjut, ketika tadi kita sudah asumsikan bahwa 2x min 3 ini lebih besar atau sama dengan 0, berarti berlakulah yang ini ya. Tinggal kita pilih nih yang mana nih, yang sesuai dengan di soal. Di soal ini simbolnya adalah kurang dari. Jadi yang kita pakai di sini ialah yang ini. Walaupun tidak sama persis ya, yang di sini adalah kurang dari atau sama dengan, sementara yang di soalnya adalah kurang dari saja. Nggak masalah itu. Di sini langsung saya jabarkan saja dari yang min C kurang dari atau sama dengan AX tambah B kurang dari atau sama dengan C. Saya jabarkan langsung dengan yang tadi sempat saya bahas. AX tambah B lebih kecil atau sama dengan C, dan AX tambah B lebih besar atau sama dengan min C. Oke, sekarang dimasukkan yang menjadi AX tambah B ialah yang X tambah 1. X tambah 1 lebih kecil atau sama dengan C. Oh maaf, di sini simbolnya bukan lebih kecil atau sama dengan, melainkan lebih kecil saja. Berarti seperti ini. C-nya tadi kan kita asumsikan yaitu yang 2x min 3. Kemudian nih kalau yang ini
X plus 1 lebih besar atau sama dengan, bukan sama dengan ya, lebih besar dari min 2x min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kerjakan seperti biasa. Berarti di sini x min 2x lebih kecil min 3 min 1. X ini sama saja 1x, 1x kurang 2x yaitu min 3x. Di sini min 4. Nah, karena x-nya ini, sorry, saya salah lagi. Maaf. Di sini bukan min 3x. 1x dikurang 2x itu adalah min 1x atau min x. Kecuali kalau min x, min 2x baru min 3x. Ini min x ya, maaf. Nah, di sini variabel x berstatus negatif. Kan yang kita cari itu x, bukan min x atau 3x atau 100x. X saja dalam status positif. Jadi kedua ruas atau ruas kiri ini supaya dia bernilai positif maka harus dikali dengan min 1. Dikali min 1. Sehingga ketika dikali min 1, kalau ruas kiri dikali min 1, maka ruas kanan perlakuannya juga harus sama, dikali min 1. Di sini jadinya x, di sini jadinya 4. Nah, konsekuensinya ketika dikali dengan suatu bilangan yang negatif, ketika variabelnya negatif, kemudian mau kita ubah jadi positif, konsekuensinya simbol ketidaksamaannya berubah menjadi lawannya. Kalau kurang dari berarti menjadi lebih dari. Kalau lebih dari berarti menjadi kurang dari. Kalau kurang dari atau sama dengan berarti menjadi lebih dari atau sama dengan. Kemudian yang di sampingnya ini dikalikan distributif ya. Perkalian sifat distributif. Kemudian baru bisa dikerjakan lagi. Di sini x plus 1 lebih besar. Min kali 2x adalah min 2x. Min kali min 3 ialah plus 3. Pindah ruas. Di sini x plus 2x lebih besar 3 min 1. X tambah 2x adalah 3x lebih besar dari 2. Sehingga x yaitu 2/3. Nah, kita lihat dengan yang syarat di awal, asumsi di awal. Yang memenuhi asumsi ini, yang memenuhi x lebih besar atau sama dengan 3/2 ialah yang mana? Kalau x lebih besar dari 4, 4-nya ini lebih besar dari 3/2 tidak? Empat lebih besar, berarti di sini memenuhi. Nah, x lebih besar dari 2/3. Memenuhi tidak? 2/3 ini lebih besar dari 3/2 tidak?
2/3 lebih kecil ya dari 3/2. 2/3 ini adalah 0, 3/2 adalah 1, 2/3 jadi lebih kecil dari 3/2, tidak sesuai dengan asumsi di atas. Berarti jawabannya adalah X lebih besar dari 4. Kemudian untuk nomor 3, nomor terakhir. Nah, untuk nomor terakhir ini kalian bisa menggunakan metode-metode penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel nilai mutlak. Boleh pakai sifat pertidaksamaannya atau boleh juga menggunakan yang lain. Di sini saya akan jelaskan ketika menggunakan faktor, karena menggunakan faktor belum pernah ini. Dan tipe soal seperti ini akan lebih mudah menyelesaikannya dengan menggunakan faktor. Di sini dilihat nilai mutlak f lebih besar dari nilai mutlak fungsi g. Saya ulang lagi, nilai mutlak fungsi f lebih besar dari nilai mutlak fungsi g. Sama ya bentuknya. Sehingga ketika saya tuliskan di sini, nah seperti ini. Sekarang tinggal kita sesuaikan saja dengan yang ini. Nilai di sini kan buka kurung ya, buka kurung. Kemudian fungsi f di sini ialah 2x plus 1. Sudah dalam keadaan tidak ada nilai mutlaknya. 2x plus 1 ditambah fungsi g-nya ialah x min 3. Atau saya beri tanda kurung saja deh. Karena di sini kan lebih dari satu komponen soalnya. Fungsi f-nya 2 komponen, fungsi g-nya juga 2 komponen, makanya saya tambahkan lagi tanda kurung. Ditambah dengan fungsi g yaitu x min 3. Kemudian dikali buka kurung lagi fungsi f yaitu tadi 2x plus 1 dikurang fungsi g yaitu x min 3. Lebih besar dari 0. Karena di sini simbolnya lebih besar atau sama dengan simbol pada soal ya. Berarti kita mengikuti lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal dihitung. 2x tambah 1 ditambah x min 3. Di sini bisa langsung dibuka karena positif semua. X min 3 ini statusnya positif. 2x plus 1 juga positif.
Kemudian kalau yang ini X min 3 nya statusnya negatif, dilihat dari sini 2X plus 1 nya statusnya positif. Kenapa terlalu positif? Karena di depan 2X plus 1 ini tidak ada simbol negatif maupun simbol tambah. Berarti karena dia di sini statusnya negatif, perlu kita kalikan dulu dengan distributif, perkalian distributif. Didapatlah di sini 2X plus 1 min kali X adalah min X, min kali min 3 adalah positif 3, lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian masing-masing ini dioperasikan di setiap kurung. 2X tambah X adalah 3X, positif 1 dikurang 3, 1 kurang 3 adalah min 2. 2X dikurang X adalah X, 1 dikurang 3 adalah positif 2, lebih besar atau sama dengan 0. Oh maaf, di sini saya ada salah, ternyata ini bukan 2, karena 1 ditambah 3 adalah 4. Oke, maaf ya. Nah, kalau sudah didapat seperti ini, sekarang kita buat gambarnya di garis bilangan ya. Ini kan adalah X plus 4 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 4. Kalau yang ini 3X min 2 sama dengan 0, 3X sama dengan 2, maka X nya adalah 2/3. Simbol sama dengan ini hanya untuk mempermudah saja, tidak ada sangkut pautnya dengan lebih dari atau sama dengan, karena kita menguraikan satu persatu di dalam tanda kurung ini, makanya menggunakan simbol sama dengan. Oke, kita masukkan angkanya, yaitu ini min 4, ini 2/3. Mana yang lebih kecil, min 4 atau 2/3? Min 4, karena dalam keadaan status negatif, berarti di sebelah kiri letaknya. Kemudian 2/3 berarti di sebelah kanan. Terserah di mana, yang penting dikira-kira aja. Kalau 2/3 kan lebih besar daripada min 4, berarti 2/3 di sebelah kanannya min 4. Kemudian setelah itu dilihat nih, di sini simbolnya apa? Lebih dari atau sama dengan ya? Ada sama dengannya kan ya? Karena ada sama dengannya, maka di sini bulatannya adalah bulatan penuh. Kalau dia tidak ada sama dengan, berarti bulatannya bulatan kosong, seperti ini contohnya. Nah, ini juga sama, bulatan penuh. Kemudian dari masing-masing daerah kita cek. Di sini kan 2/3. Di sebelah kanannya 2/3 itu angka berapa nih? 2/3 kan 0, ya. Berarti anggaplah kita ambil 1 deh, angka 1. Angka 1 kan ada di daerah sebelah kanannya 2/3 kan? Berarti kita ambil 1, angka 1 perwakilan. Kemudian yang tengah-tengahnya kita ambil perwakilan angka berapa nih? Yang ada di tengah-tengah antara min 4 dengan 2/3. 0 ya. 2/3 kan 0, berarti kalau 0 di sebelah kirinya 2/3. Kemudian kalau di daerah sini
Kita ambil perwakilan min 5 deh. Kalau sudah, sekarang kita masukkan 1 ini ke dalam persamaan ini. Pertidaksamaan ya, maaf, pertidaksamaan. Masukkan angka 1, jadi ganti X di sini menjadi angka 1. Di sini saya akan tulis kecil-kecil saja sebagai coret-coretan. Itu kan 3X min 2 ya, berarti 3 dikali 1, kemudian dikurang 2, buka kurung lagi, X tambah 4 berarti 1 ditambah 4. 3 kali 1, 3. 3 kurang 2, 1. Ini kali ya, simbol kali nih, pemisah antara kedua tanda kurung. 1 tambah 4 adalah 5. 1 kali 5, 5. 5 lebih besar atau sama dengan 0. Betul? Betul. Kalau betul berarti ini adalah daerahnya positif. Kemudian yang 0 sekarang kita masukin. Kita ganti jadi 0. Tiga kali 0 adalah 0. 0 kurang 2 min 2. Dikali 0 tambah 4, 4. Min 2 kali 4, min 8. Apakah min 8 itu lebih besar atau sama dengan 0? Tidak ya, min 8 itu lebih kecil dari 0. Kalau tidak sesuai, berarti beri tanda di sini negatif. Mau negatifnya ada 3, mau 1, terserah. Ini mah hanya penanda doang. Kemudian min 5 sekarang kita masukkan ke sini. Ganti X menjadi min 5. Tiga kali min 5, min 15. Min 15 min 2, min 17. Dikali min 5 tambah 4, min 1. Min 17 dikali min 1, positif 17. 17 itu lebih besar atau sama dengan 0 tidak? Iya, 17 itu lebih besar dari 0. Berarti di sini daerahnya positif. Sekarang dilihat simbol ketaksamaannya lagi. Lebih dari atau sama dengan kan ya di sini. Berarti kita cari yang daerahnya lebih dari atau positif. Kan lebih positif berarti. Berarti yang ini ya. Jadi kesimpulannya, jawabannya ialah X kan panahnya mengarah ke kiri nih, ke kiri, berarti kurang dari, karena semakin ke kiri semakin lebih kecil, semakin kurang, berarti X lebih kecil. Karena di sini sama dengan bulatannya penuh, berarti di sini sama dengan juga X lebih kecil atau sama dengan min 4 atau kenapa pakai atau? Karena dia panahnya melebar. Kalau misalkan dia panahnya seperti ini, misalkan ini min, ini positif, ternyata sepertinya ini ya daerahnya ya.
di tengah-tengah, berarti ini dan. Tapi kalau dia keluar, ini atau. Atau X panahnya mengarah ke kanan, semakin ke kanan semakin besar. Berarti X lebih besar atau sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena di sini bulatan penuh. Kenapa bulatan penuh? Karena di sininya ada sama dengan. X lebih besar atau sama dengan 2/3. Di mana X ini adalah anggota bilangan real. Inilah jawabannya untuk nomor 3.